berasal dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang berjudul Rantai Nilai dan Pengembangan Agribisnis Berbasis Komunitas di Provinsi Riau, dengan fokus pada 4 komoditas utama, yaitu kelapa sawit, karet, sagu, dan nanas. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu nilai agribisnis. Berdasarkan kajian tersebut, rantai nilai agribisnis merupakan rangkaian kegiatan terintegrasi, mulai dari penyediaan input seperti benih dan pupuk, budidaya pertanian, pengolahan pasca panen, hingga distribusi ke pasar dan penggunaan akhir. Pendekatan berbasis komunitas memainkan peran kunci di sini dengan melibatkan kelompok tani, koperasi, dan lembaga lokal secara aktif. Posisi tawar petani dalam rantai nilai dapat diperkuat. Fokus utamanya terletak pada penguatan kapasitas kelembagaan serta pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan efisiensi operasional dan transparansi transaksi. Selanjutnya, dalam pengembangan agribisnis, kita tidak boleh berhenti pada produksi bahan mentah semata. Penting sekali melanjutkannya ke pengolahan hilir untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Sebagai studi kasus, kita bisa lihat dari usaha sabut kelapa di Indragiri Hilir. Dari studi kasus ini kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, pemanfaatan sisa produksi dengan mengolah limbah sabut kelapa menjadi produk bernilai tinggi. Yang kedua, diversifikasi produk menjadi coco fiber dan kokopit untuk pasar lokal maupun ekspor. Dan yang ketiga yaitu pemasaran serta kemitraan strategis guna menjamin keberlanjutan usaha dan membuka lapangan kerja di pedesaan. Sekarang mari kita cermati profil agribisnis di Provinsi Riau. Riau merupakan salah satu pusat agribisnis dan perkebunan terpenting di Indonesia. Berdasarkan data BPS Provinsi Riau tahun 2023, terdapat 4 komoditas unggulan yang menjadi penopang utama perekonomian daerah, yaitu kelapa sawit, karet, sagu, dan nanas. Mari kita bahas 2 komoditas pertama, yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tulang punggung ekonomi Riau sekaligus yang terluas secara nasional. Luas arealnya mencapai sekitar 3,40 juta hektar dengan produksi CPO sekitar 9,22 juta ton, menyumbang 21,3% dari total luas sawit nasional. Pengusahaannya didominasi oleh perkebunan rakyat dan swasta atau negara melalui pola kemitraan. Sementara itu, sagu merupakan tanaman pangan lokal strategis di lahan gambut dengan sentra utama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sagu memiliki keterkaitan erat dengan budaya pangan lokal serta berpotensi besar diversifikasi menjadi tepung sagu, mie sagu, hingga menopang ketahanan pangan. Komoditas selanjutnya yaitu karet. Karet hampir seluruhnya diusahakan oleh perkebunan rakyat atau petani swadaya. Mendasari perekonomian desa, karet menghadapi tantangan fluktuasi harga bahan olahan karet. Namun, terdapat peluang besar meningkatkan kualitasnya melalui kelembagaan UPPB ataupun unit pengelolaan dan pemasaran lokal. Lalu ada nanas, komoditas hortikultura unggulan yang dikelola secara luas di Kabupaten Kampar, khususnya di Kecamatan Tambak, serta Kabupaten Siak. Lahan gambut di Riau memiliki produktivitas tinggi untuk varietas queen dan mahkota, dengan peluang nilai tambah tinggi melalui olahan UMKM seperti keripik, selai, sirup, hingga dodol nanas. Sebelum sebuah program intervensi dijalankan, pemetaan awal potensi komunitas secara sistematis harus dilakukan terlebih dahulu. Pemetaan ini mencakup analisis kondisi objektif kelembagaan lokal seperti kelompok tani, koperasi, dan UMKM terkait ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, modal, keterampilan, hingga kebutuhan pelatihan dan teknologi. Tujuannya adalah untuk menentukan posisi real komunitas dalam rantai nilai agribisnis serta mengidentifikasi potensi pengembangan usaha baru berbasis limbah atau bahan baku lokal. Dari hasil pemetaan, kita mendapati beberapa permasalahan utama, yaitu yang pertama keterbatasan nilai tambah karena produk banyak dijual mentah. Yang kedua, kapasitas produksi yang masih rendah dan tradisional. Yang
Yang ketiga, kelemahan kelembagaan yang belum profesional dan belum digital, serta akses pasar yang terbatas dan bergantung pada tengkulak. Untuk menjawab masalah tersebut, kebutuhan pengembangan yang mendesak meliputi penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, digitalisasi kelembagaan korporasi, bantuan teknologi alat pengolahan produk hilir, dan penjalinan kemitraan strategis dengan off-taker atau industri. Melihat kondisi tersebut, peluang pengembangan agribisnis komunitas di Riau bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu yang pertama kelembagaan digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi rantai pasok. Yang kedua, diversifikasi produk seperti pengolahan produk sampingan sabut kelapa dan kemitraan pasar untuk memperluas jangkauan pasar hingga skala ekspor. Sebagai langkah konkret intervensi, disusun sebuah project brief. Project brief ini adalah dokumen ringkas yang menyinergikan peningkatan nilai tambah dan penguatan kelembagaan secara terukur. Alur penyusunannya mencakup 6 elemen, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah atau akar kendala, yang kedua menentukan komunitas sasaran, yang ketiga menetapkan tujuan atau target spesifik, yang keempat merancang langkah kegiatan intervensi, yang kelima menghasilkan output langsung, dan yang keenam menetapkan indikator keberhasilan. Sebagai kesimpulan dan implikasi strategis dari pemaparan ini, yang pertama yaitu pengembangan agribisnis berbasis komunitas di Provinsi Riau membutuhkan keterhubungan yang erat antara posisi komoditas unggulan yaitu sawit, karet, sagu, dan nanas dengan penguatan kapasitas kelembagaan lokal. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan petani hanya dapat dicapai melalui transformasi pengolahan hilir bernilai tambah, digitalisasi kelembagaan serta jaringan kemitraan pasar yang berkelanjutan. Dengan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf